doorpress? Mau dapat doorpress? Mau jam tangan gratis? Jam tangannya kayak gini. Wow, mau nggak? Oke. Yang nanti bisa menjawab dapat doorpress. Oke ya? Baik, sekarang mainannya taruh dulu itu, tek-teknya taruh dulu, simpan dulu ya. Jajannya juga simpan dulu, tasnya taruh dulu. Sekarang fokus menghadap ke depan. Are you ready? Coba kalau nanti Ustaz Anwar tanya, santri, semua kepalkan tanganmu, dorong ke atas, katakan siap. Are you ready? Semangat. Ulangi lagi. Are you ready? Ready. Santri. Siap. Tangannya dikepalkan ke atas, dorong ke atas. Siap? Oh, anak soleh, kepalkan tangannya ke atas, jawab. Siap. Oke? Santri. Siap. Lebih kencang lagi. Santri. Siap. Ulangi lebih kencang lagi. Santri. Siap. Ulangi lebih keras lagi. Santri mati. Siap mati? Ini yang mau nggak mau, siap nggak siap pasti mati. Coba deh, sebelum Ustaz Anwar salam dan nanti menyampaikan materi dan juga ada sulahnya, ya. Coba tes, harus fokus dulu. Kalau tangan Pak Anwar merentang, semuanya menjawab hab. Apa? Jawab apa? Halo? Bunda jawab apa? Dibantu ya. Kalau tangan Ustaz Anwar merentang, semua menjawab apa? Yang semangat? 2 kali. Semangat lagi. Kalau tangan Ustaz Anwar ke bawah, semuanya menjawab belum. Apa? Apa? Kencang lagi. Oke, tes kompak apa enggak? Kalau tangannya merentang, jawabnya apa? Ulangi lagi 2, 3. Tangannya enggak boleh miluin. Cukup jawab dengan semangat. Hap. Kalau ke bawah, belum. Coba ya. Yang keras jawabnya 2, 3. Ulangi lagi 2, 3. Ulangi lagi 2, 3. Berarti yang kanan yang menjawab, yang kiri di Oke, yang kiri di Kalau tangan kanan yang merentang, yang kiri jawab hab, yang kiri di Coba 2, 3. Mana suaranya kanan atau kiri? 2, 3. Yang sini coba 2, 3. Yang sini 2, 3. Belum. Ulangi 2, 3. Kalau udah ketawa berarti udah berkeringat, udah dimulai aja. Ayo, siap fokus? Siap fokus? Ini mataku, mata kiri, mata kanan mataku, mata. Iya. Angkat tangannya. Gerakan begini, yuk terus. Letakkan di dagu kayak gini, yuk. Dagunya mana? Tuh kan, ya, fokus toh. Tangan lagi. Letakkan di pundak teman kamu. Turunlah ya. Letakkan.
siap? Ya, ulangi. Nur. Bolo. Santri. Sulut ya. Mesti diingatkan. Tapi dulu ajar boleh. Bisa ngajar. Kalau bunyi. Benar. Oh ya, udah saling mengingatkan. Siap mendengarkan? Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak salah tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau memang jempol tepuk tangan. Kalau kau memang jempol, mari kita lakukan. Kalau kau memang jempol tepuk tangan. Kalau kau memang jempol tepuk tangan. Kalau kau masih ngomong tepuk tangan. Ngompol. Tadi siapa yang masih ngompol tuh? Enggak ngompol ya? Enggak ngompol dan juga enggak pipis sembarangan ya, enggak boleh ya. Alhamdulillah. Siap dimulai ya? Mau dapat doorpress? Ini untuk dibawa sama Ustaz Anwar di luar. Kasih jam tangan kita nanti dapat doorpress yang bisa jawab. Makanya fokus dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum jawab tadi itu di belakang. Ya, jawab salamnya yang semangat ya Dek ya. Kalau jawab salam kan itu hukumnya apa? Wajib. Yang semangat ya. Nanti kalau jawab salamnya semangat, yang belum haji semoga cepat haji. Karena haji adalah panggilan Allah. Siapa yang mau dipanggil sama Allah? Mau dipanggil sama Allah. Mau dipanggil sama Allah. Dia mau ya. Yang pertama panggilan suara adat. Hayya salat. Itu panggilan Allah. Jadi nanti kalau udah Allah Akbar kita ke masjid sudah selesai. Gitu ya. Terus panggilan yang pertama, panggilan yang kedua adalah dipanggil Allah ke tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik. Itu panggilannya Allah. Yang ketiga, panggilan yang terakhir adalah dipanggil oleh malaikat. Mau siap? Ya siap harus siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bapak Ibu pengurus TPQ Anur dan seluruh pengurus Muhammadiyah Kecamatan Pagedonan yang kami muliakan, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, wabil khusus Ustadz Hafid yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa juga di sini ada pemandangan kasih saya, istri saya yang di sana. Bingung toh? Itu istri saya. Halo istri, nah itu istri saya. Iya. Ya itu nemeni saya. Itu nemeni saya, semoga disehatkan Allah. Hadirin jamaah muslimin rahimakumullah. Yang pertama syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa jumpa lagi di dalam acara yang insya Allah nanti ada hiburannya, ada hiburan sulapnya, ada juga doorpress-nya. Maka nanti perhatikan dengan baik-baik. Yang selanjutnya tidak lupa
salam dan shalawat semoga tercurah atas Nabi terbaik baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz mau tanya nih, ya, Ustaz mau tanya. Yang dicari manusia di dunia ini apa? Coba yang sebelah sini, yang manusia cari di dunia itu apa? Ada yang bisa jawab? Pahala. Yang sini apa? Apa? Coba satu dua tiga. Ada yang bisa jawab? Apa yang dicari hidup manusia? Makanan. Apa lagi? Sini. Sholat. Mau ada sholat saja lari kamu tidur. As-sholatu khairun minal nawm. Yang sini, yang manusia itu cari-cari di dalam kehidupan apa coba? Yang dicari manusia itu apa coba? Ada yang bisa menjawab? Bunda Ustazah apa? Ayo. Duitmu jujur banget ini. Ya, katanya bundanya siapa itu duit masih ngomong. Pokoknya bapaknya model dari apa sih penting duitnya lancar. Itu emak-emak yang di Amerika. Kalau di Amerika enggak. Yang dicari manusia di dalam kehidupan itu adalah kebahagiaan. Apa lo? Catat nanti yang saya sampaikan itu akan jadi pertanyaan dalam doorpress nanti. Yang dicari manusia ini adalah kebahagiaan. Para pejabat yang di sana di kantor-kantor gede tuh di Jakarta tuh, itu bagaimana supaya mendapatkan jabatan itu bahkan kadang-kadang rela tendang sana tendang sini, sikut sana sikut sini, sodok sana sodok sini, yang penting dapat jabatan supaya bahagia. Ada orang yang berpikir, oh saya ingin bahagia kalau saya punya gunung, saya bahagia. Kalau saya punya duit banyak, bahagia. Oh kalau saya punya mobil, mobilnya bagus, rodanya sampai 100, saya bahagia. Kalau saya punya emas sampai ketek sini, bahagia. Kalau saya punya rumah yang gede banget, bahagia. Macam-macam tuh orang cari kebahagiaan. Orang punya banyak duit, dia bahagia, tapi tidak jamin. Itu kan katanya orang yang nggak punya duit, gitu. Orang kalau nggak punya duit, dia membayangkan kalau saya duitnya banyak, saya pasti bahagia. Saya punya gede, orang yang paling kaya di kecamatan, duitnya banyak, tapi sudah almarhum. Itu yang paling kaya termasuk di kecamatan Purworejo. Gudang berasnya gede banget, tapi nyatanya apa? Juragan beras orang untuk makan beras, nggak boleh makan nasi, makanya nasi timbul karena sakit-sakitan terus. Bahagia enggak? Banyak duit tapi sakit, bahagia enggak? Ada yang mau banyak duit tapi jalannya kayak gini, mau enggak? Duitnya banyak tapi jalannya kendor. Yang kayak gini jangan diposting ya Pak ya. Banyaknya duit tapi sehat, banyak duitnya mau milih yang mana? Banyak duit dan sehat. Jadi adik-adik, tidak ada tempat Allah kasih kebahagiaan, mau sehat, mau sakit, apapun kondisinya, taat sama Allah pasti bahagia. Ulangi lagi, taat sama Allah pasti bahagia. Ulangi lagi, taat sama Allah pasti bahagia. Nabi Ayub sakit-sakitan tuh. Nabi Ayub itu gudiknya itu sakit, korengnya itu semuanya koreng-koreng, semuanya tuh. Sampai ada belatung-belatungnya, ada ulat-ulatnya. Kalau mau sholat Nabi Ayub ini, ya, itu ulatnya ditaruh dulu, diambil belatung-belatungnya.
Setelah selesai ibadah, sholat, kemudian batunya dimasukin lagi supaya suruh makan lagi. Itu Nabi Ayub. Ya, kita pusing dikit aja nggak mau selesai. Udah, aku pusing banget ya nggak? Nabi Ayub enggak tuh. Tapi Nabi Ayub walaupun sakit-sakitan, diuji dengan penyakit, ya, yang berpuluh-puluh tahun, Nabi Ayub tetap bahagia, taat sama Allah. Beda hanya Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman kaya raya, kerajaannya gede banget. Lantainya ini bagaikan air yang mengalir. Tapi Nabi Ayub karena ini taat sama Allah, dia bahagia. Keadaannya berbeda, tapi karena taat sama Allah sama-sama bahagia tuh. Nabi Sulaiman bisa manggil gunung, bisa manggil awan, bisa manggil angin. Itu Nabi Sulaiman. Temboknya rumah kerajaannya Nabi Sulaiman dari emas intan berlian. Kalau kita punya emas upil aja udah sempet ya, oh iya mas kemarin beli di Banjar, ya Allah, kapan saya mau beli lagi? Dia nggak boleh beli. Gitu. Apalagi kalau temboknya emas, ya. Nabi Sulaiman kaya raya taat sama Allah. Tapi Qarun laknatullah alaih, Qarun itu kaya raya, gudang kekayaannya. Qarun ini keponakannya Nabi Musa alaihissalam. Qarun ini pemuda yang taat sama Allah, zikirnya, ibadahnya, sholatnya, sedekahnya rajin. Tetapi setelah dikayakan oleh Allah, punya harta yang banyak banget, dengan gotong kuncinya saja dari emas itu enggak, apalagi hartanya. Tapi karena Qarun enggak taat sama Allah, Qarun dibinasakan, ditelan perut bumi, dibinasakan sama Allah beserta harta bendanya tuh. Qarun kaya tapi nggak taat, akhirnya binasa. Jadi tidak ada kebahagiaan kecuali kita taat sama Allah. Taat sama Allah. Mau pilpres? Oke, siap-siap. Pertanyaannya. Oke, yang bisa menjawab angkat tangan. Hanya angkat tangan aja ya, yang paling pertama coba angkat tangan. Nanti dulu angkat tangannya. Yang sebelah sini. Yang sini nggak boleh jawab, sini dulu. Pertanyaannya, apa yang dicari manusia dalam kehidupan ini? Nah, dapat toples. Mau yang mana? Itu ini. Yang sebelah sini. Pertanyaannya, siapakah nama keponakannya Nabi Musa alaihissalam yang banyak hartanya tapi ditelan oleh bumi karena tidak taat sama Allah? Siapa? Lembuni ngacu nggak sama dijal. Siapa? Siapa? Hah? Bintang Ismail. Sopo? Ayo ibunya ngewarai bukannya sinten dek, sinten Karung, sinten mau. Iya, ulangi lagi ayo. Ustaz menakutkan. Ya, tapi udah jawab namanya. Oh, Cik mau yang mana? Mau mana sih? Lanjut lagi. Mau 12 lagi? Oke. Nah, makanya kita mesti taat sama Allah tuh. Modal taat yang pertama harus yakin dulu sama Allah. Harus apa? Yakin, coba. Ya, kalau kita nggak yakin sama Allah, taat, ibadah, kemudian kita sholat tapi nggak punya keyakinan sama Allah, akidah kita, ketauhidan kita rusak,
maka ibadahnya enggak diterima sama Allah. Maka yang paling penting fondasinya sebagai taat kepada Allah adalah kita harus benarkan keyakinan kita. Apa itu yang kita benarkan tuh? Dulu ada ini dalam perut kandungan ibu. Nah, waktu di sini itu Allah sudah tanya kepada kamu semuanya. Apa pertanyaan Allah? Alastu birabbikum. Dengarkan. Alastu birabbikum. Apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Kata Allah. Dan kalian dulu di dalam perut ibu menjawab semuanya. Qalu bala syahidna. Nggih Gusti Allah. Kula estu nak selilaman panjenengan mriku perut kawula. Tahu artinya? Enggak tahu. Ya Allah, saya bersaksi engkau ini adalah Tuhan kami ya Allah. Alastu birabbikum. Apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhan? Iya, qalu bala syahidna. Ya Allah, saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan. Dulu begitu semuanya. Ini saking pentingnya iman tuh. Lagi ditanya soal iman, begitu bergojol ke bumi, ayahnya kasih suara pemandangan adzan. Lagi-lagi ini perkara iman. Asyhadu an la ilaha illallah. Tuh, dengerin adzan. Udah gitu, ketika khitan, dikuatkan imannya sama Pak Dokter, sama Pak Mandri. Asyhadu an la ilaha illallah. Waktu mau khitan, supaya apa? Enggak lupa. Ini kalimat tauhid, kalimat iman. La ilaha illallah itu adalah penting, harga mati, nggak bisa ditawar-tawar. Bukan cuma itu, setiap hari kita dengarkan kalimat tauhid minimal 5 kali kalau lagi ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 5 kali. Supaya manusia enggak lupa ini iman tauhid adalah penting, jangan lupa. Ketika sholat asyhadu an la ilaha illallah, ketika tahiyat diingetin lagi, diingetin. Bahkan ketika mati itu paling penting. Ketika mati, misalkan ini masih Arfa mau sudah siap mati, belum, pura-pura aja ya. Mau mati saja, ini penting iman. Walaupun Pak Kiai, Pak Ustadz punya pondok pesantren, mati ditalkin Allah itu saking pentingnya. Jadi iman kita ini harga mati. Jangan sampai kita ini mati enggak bawa iman. Siapa yang tahu artinya alastu birabbikum? Apakah kau mengaku sebagai Tuhan? Nah itu makanya nanti. Kemudian dijawab apa? Qalu bala syahidna. Siapa yang tahu artinya? Ayo, suara itu mana itu? Ayo. Mana bukan kau rampung kok. Lanjut. Oke, itu hal yang paling penting. Maksudnya kita udah ucapin la ilaha illallah, bahkan namanya Allah bersanding Allah, sampingnya ada tulisannya juga Muhammadur, la ilaha illallah. Bukan cuma mengartikan tiada Tuhan selain Allah, ibu-ibu, tapi yang namanya kalimat ini adalah kalimat di mana kita harus mengeluarkan keyakinan terhadap benda makhluk. Dan hanya ada Allah semata dalam hati kita. Hanya Allah, nggak ada yang lain. Hanya Allah,
nggak ada selainnya, lain cuman Allah. Saya tanya Bu, kalau di dalam hati suaminya ada wanita yang lain gimana? Marah enggak? Coba saya tanya sama istri saya. Saya nggak berani ngetuk saya. Istri, kalau ada perempuan yang lain di dalam hatiku boleh apa enggak? Bodoh wae, bodoh tadi. Enggak boleh. Allah lebih maha cemburu. Tuh, Allah maha pencemburu, enggak mau ada selain Allah di dalam hati. Silakan Bunda punya gelang sampai 1 ketek, boleh. Anting-antingnya kanan 10 kilo, kiri 15 kilo, boleh, nggak dilarang. Tuh gunung di samping tuh di dalam semuanya punya ibu, boleh. Semua yang di Pagedongan kontrak sama ibu nggak dilarang. Punya mobil semuanya boleh, nggak dilarang. Kaya itu nggak dilarang. Yang dilarang adalah kekayaannya ibu